Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan juga semangat ya hari ini. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Nah untuk Anda yang lagi santai mungkin ataupun baru pulang kerja, ini boleh stay tune dulu sampai dengan akhir acara ya. Pastinya seperti biasa di Ekonomi Kreatif ya kita akan menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu yang mungkin bisa menginspirasi dan bisa menambah keterampilan pemirsa ataupun bisa menambah penghasilan ya. Ini banyak banget ide-ide kreatif yang mungkin bisa menjadi inspirasi pemirsa semua. Kalau begitu hari ini ya kita akan melihat satu produk yang sangat menarik sekali. Mungkin pemirsa juga baru lihat karena saya juga baru lihat loh produknya satu ini sangat unik sekali karena bahan dasarnya adalah pita. Nah pita bisa dijadiin beberapa produk hiasan yang beragam dan tema kita hari ini adalah kerajinan sulam pita. Oke langsung aja karena udah penasaran pastinya. Kita akan kenalan langsung dengan narasumber kita hari ini ya. Yang pertama ada Ibu Ety Safrina Lubis. Halo Ibu Ety. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat bisa ya. sampai di sini hari ini. Terima kasih loh Ibu sudah hadir loh. Iya sama-sama. Baik, selain ada Ibu Ety, di sini juga hadir Jasmine Melani Halim. Halo Jasmine. Halo. Gimana kabarnya? Baik juga. Wah, aku tebak ya, ini Jasmine lagi pakai topi hasil karya sendiri ya? Pasti. Bener? Iya benar. Cantik loh. Terima kasih. Keren. Jadi Ibu Ety dan juga Mbak Jasmine di sini adalah seorang pelaku usaha kerajinan sulam pita dan untuk Jasmine sendiri ini adalah seorang desainer produk dari kerajinan produk sulam pita. Oke. Nah, kalau gitu kita mau kasih tahu dulu, kita akan spill dulu kira-kira kerajinan sulam pita itu seperti apa sih. Nah, di depan kita ini sudah ada beragam produk yang sudah dibawa oleh Ibu Ety dan juga Mbak Jasmine ya. Ini hasil karya mereka semua nih. Kalau gitu kita lihat satu-satu nih. Ibu ini ada apa aja Bu sambil dijelasin ya. Ini ada jilbab yang di depan. Ini ada hijab ya, ada warna hijab. orange sama Ya, warna biru nih biru. pemirsa. Yang di tengah-tengah ini ada lover meja. ini adalah Lover meja atau taplak meja. Yes, taplak meja ya. Biasanya ini cover meja juga. Iya. Terus yang aku pegang nih pemirsa. Nah, Tempat tisu traveling itu untuk di dalam tas. Jadi kan kita bawa tempat tisu, biasa kan tisu yang 20 sheet itu kan bisa rusak itu plastiknya. iya, betul Kan nggak betul. keren waktu kita bawa Oh ya bukanya. benar, jadinya bertebaran kemana-mana ya Iya. tisunya ya. Ini jadi bisa Iya. menjadi pilihan untuk bisa ringkes, Selain bisa juga aman, ya. nggak terlipat-lipat, tidak rusak. Mm-mm. Waktu buka kan keren juga, Yes. nggak bungkusan biasa. Benar ya. Terus ada tempat tisu juga. meja, Terus ada sarung bantal kursi. sarung bantal dan yang di tengah-tengah ini Bu Nah ini produk untuk ke fashionnya tas. adalah tas ya. Iya, tetap kombinasi dengan sulam pita. Betul sekali. Sebelum kita tanya-tanya tentang sulam pita, tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Ibu Ety dan juga Mbak Jasmine. Luar biasa. Nah, ini kan namanya kerajinan sulam pita nih. Sulam pita berarti yang hiasan bunga-bunganya ya Ibu ya? Ya. Sebenarnya kerajinan ini nih memang dari pita atau gimana? Kerajinan seperti apa Bu sulam pita ini? Sulam pita ini sebenarnya memang bukan berasal dari Indonesia. Oh Kita iya. saduran dari Jepang dan dari Eropa. Nah, tapi ini dasarnya kita memakai memang pita. Pita itu kan banyak, ada pita satin, ada pita organdi. Nah, yang kita pakai kan hari ini itu pita satin. Jadi kalau menyulam biasanya pakai benang. Ya. Nah, ini menyulam kita memakai pita. Yes. Jadi segala jenis besar-besarnya pita itu kita pakai. Gitu. Oke oke. Nah Ibu, jadi awal mulanya dulu dari tahun berapa sih Ibu terjun untuk menggeluti usaha ini Bu? Tahun 2012 kita sudah mulai usaha. Berarti sudah sekitar kalau dihitung 13 tahun ya? Ya, cuman mungkin 4 tahun belakangan inilah baru mulai orang melirik, bahwa oh ada sulam dengan sulam pita. Gitu. Iya benar. Saya juga baru tahu loh pemirsa. Biasanya kan kalau sulam tuh pakai benang ya Bu ya, tapi ini pakai pita ternyata ya. Lebih gampang atau susah Bu pakai pita ini dibandingkan benang? Kalau benang itu halus satu-satu kita untuk membuat dia rapat. Dan warnanya itu
tidak terlalu ngejreng. Benar. Kalau ini kayak mencolok warnanya ya Bu Ya, ya? karena kita kan misalnya dasarnya ini putih, kita bisa buat dia merahnya ngejreng, oranye ngejreng gitu. Tapi memang apa nih backgroundnya memang di dunia desain, di dunia desain apa ya kerajinan atau gimana Bu? Enggak, sebenarnya saya udah melenceng, saya tamatan matematika MIPA sebenarnya. Oh, Cuman karena memang saya hobi menjahit, kata opungnya anak-anak saya, bahwa menjarum itu sampai kemanapun akan berguna. Jadi dari kecil sih udah belajar, gitu. udah capek mengajar, akhirnya mengajar diri sendiri dengan ini. Ibu berarti dulu Ibu guru ya? Guru Guru Mata. SMA, SMA. guru SMA tapi ternyata punya hobi apa nyulam ya jahit ya. Jadi jahit, kita nyulam. berhenti kerja, tapi kita kan nggak berhenti untuk berusaha supaya jangan pikun, tetap bekerja dengan kesukaan dan hobi. Oke. Ini Kak, ini berhenti ngajar karena memang bisnisnya luar biasa Bu, pengen fokus atau gimana? Nggak sebenarnya karena anak-anak. Oke. Saya bekerja, tapi anak-anak di rumah juga dengan orang lain, Yes. kan impas. Jadi nggak ada lebih dan kurangnya. Iya, iya. Jadi lebih bagus saya berhenti kerja, anak-anak terjaga, tapi saya bisa buka usaha dengan hobi. Lebih gampang ya, jadi demi anak-anak kemarin ya Bu Dan ya. demi anak-anak sebenarnya Jadi saya di rumah. terpaksa jadi di rumah mau ngapain bingung gitu ya. Ini bisa jadi inspirasi juga nih buat pemirsa ibu rumah tangga di rumah gitu ya. Yang mungkin selama ini sibuk kerja di luar gitu ya. Tapi karena udah punya anak jadi di rumah bingung mau ngapain. Oh boleh ikuti jejak Ibu Eti nih. Bisa sambil usaha di rumah ya. Iya. Oke kita ke Jasmine nih. Jasmine anaknya Ibu Eti kan bener ya. Tadi kita udah ngobrol dan ternyata Jasmine adalah anaknya Ibu Eti ya luar biasa. Berarti ini adalah bisnis berdua ya, bisnis keluarga. Jasmine memang suka untuk nyulam juga. Suka juga untuk apalagi kan kalau yang sulam-sulam kayak gini belum banyak juga belum banyak yang pandai gitu. Iya. Jadi kalau pandai sendiri jadi skill tambahan juga gitu. Ya, kenapa aku tanya kayak gitu Jasmine? Karena jarang-jarang loh anak-anak milenial atau Gen Z gitu ya yang suka jahit ataupun nyulam gitu bahkan ya pemirsa. Tapi Jasmine sendiri malah tertarik gitu. Karena biasanya Bu nyuruh anak paling susah ya Bu ya, bener kan? Tapi gara-gara sulam pita yang saya ajarkan dia, dia jadi juara nasional. Kemarin P2MW namanya untuk mahasiswa se-Indonesia. Oh iya? Iya. Apa tuh coba ceritain dulu. Kalau kemarin tuh karena basicnya kan sulam pita itu jadi yang uniknya lah dari produk-produknya itu bagian tas itu. Jadi kemarin ikut program pembinaan mahasiswa wirausaha dengan bawa tas ulos sulam pita gitu dengan aneka ragam tas, ada clutch, ada handbag, ada tote bag juga. Yes. Nah di sana di Surabaya waktu itu dibawa pameran banyak yang laku juga dan berhasil menang juara harapan 2. Wah keren ya. Oke, tapi kalau Ibu tertariknya dengan sulam ini gimana ceritanya Bu? Karena kan Ibu basicnya jahit nih, tapi kepikiran mau nyulam gitu gimana ceritanya Bu? Karena dia timbul jadi seperti 3 dimensi. Jadi sesudah siap kita rasanya kok ya puas gitu. Unik gitu ya Bu ya, puas beda dari gitu. yang lain ya? Kalau sulam benang Mungkin udah banyak gitu ya Bu bukan ya? orang lebih ke bordir dengan mesin. Oh gitu. Nah, jadinya kalau sulam tangan biasa itu lebih mahal. Jadi mereka lebih ke bordir, biaya lebih murah dengan mesin. Kalau ini nggak bisa disaingin, nggak ada mesin yang bisa buatnya gitu. Betul, limited edition ya pemirsa ya. Ini berarti satu karya, satu model gitu ya. Iya. Kan, Dan saya Bu? sudah senang Hah. bahwa ini untuk generasi Gen Z dia sudah berani memperkenalkannya. Betul. Padahal mulai awal-awal dia bilang apa enggak orang akan mencibir dengan umur yang seperti ini untuk jadi dicoba Iya. keunikannya. Iya gitu. benar-benar. Emang Jasmine berapa tahun sih usianya? Sekarang 20. 20, Iya. Berarti Masih lagi kuliah, masih kuliah Iya, masih ya? kuliah, semester Kuliah di 4. mana? Di USU, Di USU jurusan? Teknik Industri. Teknik Industri? Oke. Nyambung nggak sih? Untuk manajemen mungkin nyambung. Ya boleh deh, biar makin berkembang usahanya, bener ya? Oke, jadi Jasmine menggeluti untuk tertarik sulam ikut mama ini tahun berapa? Baru berapa tahun kira-kira? Kalau untuk khusus ke fashion, karena kan saya lebih milih
awalnya memang sebelum ikut program P2MW itu udah bilang ke mama, mah ayo ke fashion, karena kan fashion tuh nggak bakal mati gitu, bakal tetap ada orang pakai tas, pakai Coach dan lainnya, dan orang itu uangnya bakal udah ke fashion gitu. Makanya pas ada program P2MW itu dari kampus udah ngasih tahu, ikut, dan jadinya ikut ada perkembangan lah, berkembang bersama program itu, jadilah usahanya ini sekarang. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2021. 2021. Iya. Kamu bisa nyulam sendiri juga? Bisa. Diajarin sama mama? Iya, basicnya diajarin sama mama. Wah, luar biasa, keren. Selebihnya ngembangkan sendiri lah. Iya. Oke, kita bicara teknik nih, aku penasaran. Teknik pembuatan untuk nyulam pita ini di produk gimana, Bu? Caranya? Kita tentukan dulu kalau misalnya untuk cover meja. Kita mau pakai kain apa? Karena kami terima custom. Custom mau buat warna apa, mau sesuai dengan gorden, sesuai sofa. Nah, jadi kita terima custom. Kita udah tentukan sama customer dia mau pakai kain apa, warna apa. Kemudian kita tanya sama customer, apakah bunganya bermasalah dengan warna, atau mau yang seperti ada yang memesan hitam, dia mau cuman monokrom, atau mau yang berwarna. Kalau sudah, kita desain buat satu. Kalau yang custom ya, kita kasih lihat cocok, kalau cocok lanjut. Tapi kalau untuk ready stock itu bunga sih kita semua yang buat tentukan, sendiri tentuin ya. Bahan-bahannya apa aja, Bu, yang dibutuhkan? Kalau untuk sarung bantal kursi seperti di depan, itu kain opsional. Ya. Terserah, sesuai budget sih saya seringnya bilang. Nah, kemudian dia pakai lapis belakang, itu ada busa angin namanya, kemudian ada lapis kembali kain aero. Kita suka pakai kain aero karena itu lebih bagus. Resleting, kemudian jahitnya semuanya. Itu kalau jahit kadang waktu saya sempat saya jahit, tapi kalau enggak kita punya tim untuk jahit. Kalau banyak pesanan kita punya tim untuk jahit. Gitu. Oke, Bu. Ya, seperti kemarin waktu ulang tahun PKK, kita kan terima pesan untuk Dekranasnya, souvenir. Bu, ya? Ya, kita souvenirnya dari kita. Sebagian ya, Bu, ya, luar biasa. Tas. Ada tas dari sulam pita ya, Bu, ya? Tote bag. Tote bag. Pita. Keren. Berarti ini pesanan juga banyak, tidak hanya dari individu saja, tapi dari berbagai acara juga ya? Kebetulan kita kan binaan juga dari dinas koperasi, dinas pariwisata. Iya. Jadi Jasmine juga punya brand sendiri yang dia masuk juga binaan USU Enterprise. Apalagi pokoknya mama-mama sama anak dalam keadaan gini bisa akur. Iya. Tapi dalam keadaan produksi nanti kami nggak akur. Saya mau ini. Kenapa gitu, Bu? Kenapa nggak akur? Karena dia kan generasinya beda dengan saya. Saya taplak meja, sarung bantal kursi. Dia kan sudah mulai pouch, dompet. Oh gitu. Beda ini ya produk ya. Tapi jadi sebenarnya keuntungannya jadi makin banyak dong produknya, Ibu ya. Iya. Saling melengkapi. Saling melengkapi gitu ya. Oke, ngomong-ngomong untuk desain sendiri ya, ini kan pasti berbeda juga nih pasti seleranya ya. Bentuk bunganya pasti berbeda. Nah itu gimana nih? Desainnya pure dari Jasmine, karena kan di sini Jasmine kan desainer produk ya. Pure dari Jasmine atau berdua ada masukan-masukan dari Ibu, gimana? Kalau dia tasnya, tapi kalau dia tas untuk khusus untuk seumuran dia, dia nggak mau diganggu gugat desainnya. Iya. Mama mesti desain seperti ini, karena kalau ini udah mama punya. Iya, gitu. iya. Tapi kalau saya, mama pakai desain ini, kalau nggak cocok, mama boleh tambah. Yes. Nah kalau bunga, dia kritis. Iya. Kalau bunga untuk dia nggak mau, Ma jangan gitu, itu bunga untuk mama, nggak bunga untuk ini. Gitu. Oke. Kalau Jasmine sendiri kalau mau buat ide gitu ya, buat bunga dan yang lainnya itu dapat ide dari mana? Kadang melihat orang juga make, kita kan nengok observasi lah namanya kan, orang-orang yang pakai modelnya tas gimana, atau kadang perpaduan warna. Tapi kalau basically dari internet itu paling banyak dapat ide dari Pinterest sih. Yes. Jadi kalau bagi yang pengen buat hal yang kerajinan-kerajinan itu bisa
nengok di Pinterest. Benar. Best. Lebih banyak yang custom atau apa nih? Atau buat sendiri untuk yang dijual? Untuk saat ini buat yang sendiri. Yang sendiri itu baru kita jual, itu dibeli orang yang ready gitu. yang Tapi ready. kami juga beberapa ada yang custom, seperti kalau dari produk Mama sendiri kebanyakan malah yang custom karena orang custom warna, tergantung warna gordennya gimana juga kan. Kalau di rumah kan home care decor gitu, misalnya ada yang pesan taplak meja, sekalian mau mesen sarung bantal kursinya, jadi harus disesuaikan warnanya. Satu Berarti itu set. custom, iya, satu Yes, set. yes. Oke, bentar-bentar. Tadi Jasmine ngobrolin produk Mama. Berarti kalian punya produk berbeda? Benar. Iya, Maksudnya punya brand berbeda gitu? Punya brand Ibu? berbeda. Malah sekarang mau ngeluncur satu brand lagi. Tadi sudah diurus izinnya, Ya. kemudian hakinya, hak intelektualnya dengan nama Malungun. Oh. Rindu. Oke. Malungun Rindu? Rindu, jadi supaya orang rindu sama produk kami. Gitu Oh, oke. niatnya. Kita bahas produk Ibu dulu. Nama produk Ibu apa? Jasmine Handicraft, saya melahirkan produk karena saya punya anak nama Jasmine saat itu. Jasmine. Jasmine Handicraft. Handicraft. Aha. Jasmine Handicraft. Kalau Jasmine, Kalau saat ini Iya. itu Me Is Mine, itu untuk tas. Me Is Mine. Iya. Oh, Me Is Mine. Terus Malungun Rindu itu produknya apa, Bu? Nanti kita mau buat produk itu khusus tetap Selam Pita. Tetap Selam Pita, tapi yang membedakan dengan nanti di situ- Jasmine dan juga Me and Mine ini apa? Di Me Is situ Mine. nanti kita buat kain ulos yang kalau ini kan ulos toba. Nanti kita mau masukkan ulos Simalungun, ulos Pakpak, pokoknya yang ada ulos di Sumatera Utara. Oh, I see. Itulah rencana besarnya. Iya. Oh, berarti untuk Malungun, namanya udah Malungun ya, Iya, kayak namanya rindu. budaya gitu ya. Berarti itu khusus untuk apa ya, produk-produk yang ada unsur-unsur budaya etnis di Sumatera Utara gitu ya, Iya, Bu? itulah niatnya. Oh, gitu niatnya. Tapi udah diurus ya Lagi semuanya. diurus Wah. hakinya, tadi udah selesai izinnya. Jadi Berarti bentar tinggal lagi meluncurnya. meluncur ya. Berarti udah dalam proses pengerjaan atau gimana, Bu? Sudah proses dalam ide karena kita akan memisahkan produk Jasmine Handicraft itu khusus home care decor. Kalau nanti My Is Mine itu khusus untuk Gen Z-nya. Kalau nanti Malungun itu untuk produk tradisionalnya. Wah, keren nih, Bu, luar biasa ya. Oke, nah Ibu untuk buat satu produk, misalnya kita ketaplak meja deh gitu ya, Iya. susah nggak sih Bu awal-awal mulainya dulu waktu buat satu sulam pita, satu bentuk bunga gitu? Saya pernah stuck 1 tahun. Sedang meluncurkan pertama Iya. sarung bantal kursi, saya nggak puas. Kenapa nggak puas? Kok rasanya lucu? Kurang bagus gitu ya? Gitu, Tapi lama-lama gimana? Berhenti 1 tahun saya, nggak mau produksi. Benar, saya nggak mau produksi. Sementara pita sudah banyak dibeli, Iya. saya nggak mau produksi. Kok Iya. kayaknya nggak enak dipandang. Gitu. Udah setahun, mencoba lagi, akhirnya dapat triknya supaya itu bagus. Gitu. Ibu ada belajar kursus atau gimana? Ada sebenarnya yang gini-gini ada sekolahnya nggak sih Bu di Medan? Nggak ada. Kalau Nggak untuk ada ya? kerajinan nggak ada. Itu semuanya, yang ada cuma bordir mesin yang ada di Medan. Tapi kalau untuk sulam pita, untuk kelas belajarnya belum ada di Belum Sumatera ada, Utara cuman ya? kita buka di rumah. Kemudian pernah mahasiswa ya, vokasi ya, pertukaran pelajar mahasiswa nasional, Pertukaran mahasiswa merdeka. Oh, berarti sempat Ibu buka kelas juga untuk ini ya, untuk para mahasiswa, mahasiswa ya. iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang produk kerajinan sulam pita ini, pemirsa. Saya juga penasaran nih sama Ibu yang memang luar biasa, 11 tahun bisa bertahan gitu ya di Sumatera Utara ini. Kalau begitu pemirsa, kita break dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke pemirsa, masih di Ekonomi Kreatif dan tentunya masih bersama Ibu Eti dan juga Mbak Jasmine ya. Di sini kita masih bahas tentang kerajinan sulam pita. Tadi kita udah kenalan langsung dengan produk-produknya, sangat luar biasa. Terus kita juga udah tahu nih gimana sih cara buatnya, bahan-bahannya apa juga ya. Dan mungkin ini saya mau tanya juga nih terkait tentang Bu Eti yang ternyata udah pernah membuka kelas ataupun ngajarin ya beberapa mahasiswa dari pertukaran Mahasiswa merdeka. PPM ya. Oke, kalau gitu saya mau tanya lebih detail lagi. Itu ceritanya mereka datang berapa orang Bu ke sana?
25-an, 25. 25 orang. Itu didampingin sama dosen pembinanya. Mudah-mudahan mereka tanya lihat dari Instagram, bisa nggak mengajarin. Saya cuma bilang, yang paling gampang. Oke, Ibu bentar kita angkat telepon dulu ya. Oke, halo pemirsa. Halo, Halo, iya Ibu, dengan siapa di mana? saya dengan Ita di Medan. Oh, oke, Ibu Ita di Medan. Boleh mau tanya apa, Bu? Iya, bagaimana caranya membersihkan untuk produk-produk tulang pita? Oke. Apakah pakai deterjen atau pakai ada sabun khusus agar Oke. tidak rusak? Oke. Itu aja? Iya, Oke, makasih Ibu Ita. Boleh ditutup teleponnya? iya, terima kasih. Thank you. Oke. Nah, ini juga penting nih kita pengen tahu ya. Sebelum kita jawab Bu Ita supaya selesai nih. Jadi apa aja yang diajarin sama mahasiswa itu, Bu? Saya cuma bilang kalau pertukaran pelajaran itu kan ada yang laki, ada yang perempuan. Jadi apa yang kita ambil? Kalau anak laki, saya nggak mungkin mengajar. Jadi dosennya bilang, Ibu kasih apa? Karena sebagian 70% anak-anaknya pakai jilbab. Oke, kita buat jilbab. Ya, seperti yang kita ini kan, jilbab sulam pita. Jadi yang laki-laki nggak apa-apa Ibu. Nanti kalau udah selesai dia kasih sama pacarnya atau dia kasih mamanya waktu dia pulang kembali ke kampungnya gitu. Jadi datanglah mereka ke rumah, saya sediakan starter kitnya. Jadi mereka udah gampang ya karena semua Udah ada. sampai gunting, jarum saya sedia di rumah. Jadi saya bawa anak-anak ke rumah, kita bentang tikar biar suasana belajarnya lebih nyaman, namanya anak mahasiswa gitu. Yang ngajarnya juga sebagian si Jasmine. adik gitu, jadi ya nyambung, oh kemarin di fakultas ini ya, oh ya bisa ke sini, ayo kita besok kalau kurang bisa cari saya di kampus gitu lah. Dan memang alhamdulillah mereka mau pulang ke kampungnya, kembali, ada yang kembali ke Maluku, ada yang mau kembali ke Jayapura, ada akhirnya tolong tante, saya mau tas lah tante seperti itu untuk bawa mama ke sini. Tante saya mau buat untuk kakak saya. Mereka pulang bawa oleh-oleh untuk mamanya ya. Akhirnya mereka memperkenalkan sulam pita. Ya, jadi mereka juga memperkenalkan sulam pita ya. Oke. Cara membersihkannya gimana, Bu? Ada cara khusus nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau untuk taplak meja, Ibu yang bertanya tadi, kalau dia tidak ada noda, cukup dicelup-celup dengan deterjen. Tapi kalau dia ada noda, kita gunakan pemutih tapi yang bukan untuk pemutih gitu kan, ada yang pemutih untuk berbahan warna yang lain kayak nggak bersih dan macam kan ada. Kalau kaporit itu kan untuk bahan yang khusus putih, dia kan ada yang bisa untuk Membersihkan noda ya, cairan membersihkan noda, Bu. yang untuk yang Oke. berwarna Ya. boleh diletakkan aja di pita, kemudian disiram Yes. kalau udah kena noda. Oke, berarti sebenarnya nggak susah ya Ibu Ita? Nggak susah. Kayak cuci biasa, tinggal kucek-kucek aja. Masuk mesin cuci juga boleh, tapi dilipat. Sama seperti kita cuci baju dalam kan kita pakai sarung di dalam mesin cuci kan gitu, tas sarungnya, Ada covernya Ibu covernya, ya udah masuk aja nggak apa-apa. ya? Oke, baiklah sudah terjawab ya Ibu Ita ya. Kalau gitu kita juga mau lihat langsung kegiatan dari Ibu Eti ya. Kita mau lihat visual yang satu ini. Nah, ini dia. Ini pemirsa boleh lihat cara pembuatan ya Bu ya? Iya, menyulam dari pelan-pelan. Itu di mana Bu wadahnya? Oh, kebetulan kita memang sekarang memperkecil cedera otot. Karena menyulam itu tetap bisa menjadikan cedera otot kan dengan pekerjaan yang terus-terusan seperti itu. Jadi kita pakai penyangga sekarang untuk penyulamnya. Jadi pakai kaki. Itu suka mana Bu? Pita. Maksudnya jilbab atau tapak Enggak, meja? itu waktu merah itu untuk apa ya? Untuk Sarung bantal. lukisan foto untuk foto dinding. Oh, ada produk untuk ini ya? Yang nanti di figura. Di figura ya? Iya. Oh, Itu hiasan ke- dinding juga ada. Itu kalau nggak salah saya pesanan dari Dandim Kabanjahi itu. Sampai ke Kabanjahe juga ya Bu ya? Kita ngirim sampai keluar juga. Wah, luar biasa. Nanti saya akan tanya itu, tapi kita mau lihat Iya. dulu yang satu ini ya pemirsa. Nah, ini apa nih Bu? Nah, ini rangkuman lah cara kita membuat pelan-pelan. Nah, kalau ini untuk taplak meja nih. Cantik banget Bu. Wah, bunganya cakep. Satu-satu. Jadi kita milih warna.
Nah ini yang suka bertengkar sama Jasmine. Saya suka warna tua, sementara dia nggak suka warna tua. Cakep banget. Nah ini apa nih Bu? Ini cushion, people cushion semua sarung bantal kursi. Satu motor kursi ya. Cushion. Ini Ibu yang buat sendiri ya? Sebagian penggabungannya? Jasmine juga bantu dah. Sebelum dia punya produk sendiri, dia tetap bantu saya. Wah. Oke. Ini apa Jasmine? Oke, udah semua ya, luar biasa. Keren, keren, keren. Nah, kita angkat telepon dulu, ada telepon ternyata. Halo? Iya, halo Bapak Ibu. Silakan. Halo, iya. Boleh bertanya, Mbak? Iya, boleh. Dengan siapa Pak? Iya. Dari Andre. Oh, Pak Andre. Boleh, silakan Pak Andre. Iya. Pak Andre, mau tanya Iya, apa? selamat siang. Sore, halo. Iya, iya Pak, mau tanya apa? Iya. Kami mau tanya tentang di mana kami bisa ikut pelatihannya. Soalnya kan kami punya organisasi ya. Organisasi itu artinya kita punya organisasi biasanya perempuan banyak gitu ya. Satu kelompok saya punya binaan. Kemudian dia lebih dari 20 orang. Kalau kita mau latihan bisa nggak ya undang narasumber itu begitu? Atau di mana saya bisa dapatkan mentornya atau pelatihnya begitu? Oke, ada lagi Pak? Itu aja mungkin, makasih. Makasih Pak Andre, segera kita jawab ya. Oke, pemirsa luar biasa nih banyak penelpon ya. Ini seperti biasa Bu, kalau misalnya di ekonomi kreatif pasti banyak yang penasaran gitu ya Bu ya. Jadi untuk pemirsa yang lain boleh telepon di 0811 6100 386 ya. Nah kita jawab pertanyaan Pak Andre Bu. Ternyata Pak Andre ini punya organisasi dan mungkin anggotanya terdiri sampai dengan 20 orang. Kira-kira boleh nggak yang ngundang Ibu untuk ngajarin? Kita akan datang, kita sesuaikan waktu. Modulnya apa, kita harus bicarakan dulu modulnya apa, berapa orang, durasinya berapa lama, apakah sampai selesai atau hanya dasarnya saja, selanjutnya nanti yang belajar itu mengembangkan sendiri. Atau waktunya mau berapa lama, misalnya 3 hari atau 1 minggu sampai satu produk itu jadi. Nah itu bisa dibicarakan, boleh hubungin kita. Oke, hubungi di mana Bu? WhatsApp mungkin? WhatsApp boleh. Atau Instagram DM? Instagram aja ya Ibu ya? Iya, Instagram di mana? J Craft Store. J titik Craft Store. Store. Atau my is mine. Oke, my titik is titik mine ya. Di Facebook juga atas nama saya Eti Safrina Lubis. Nah, itu messengernya hidup. Jadi kalau mau messenger juga bisa. Atau datang ke Basecamp langsung ya Bu? langsung ke galeri kita Ya. di Jalan Pimpinan nomor 12 Medan Perjuangan. Wah, oke. Terima kasih Bu. Nanti Pak Andre boleh langsung dihubungin ya. Mungkin banyak yang penasaran juga. Nah, aku juga mau tanya ini dari sisi marketing ataupun pemasaran nih, Jasmine. Jasmine gimana sih memasarkan produk ini? Produk-produk Sulam Pita ini? Kalau untuk produknya sendiri itu kan dari range harga 35.000 sampai ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang sampai 450.000 yang terakhir. Nah itu tergantung dari besarnya, seberapa rumit sulam pitanya juga gitu. Kemudian untuk pemasarannya sendiri itu kita melalui sosial media. Paling sering kan kalau produknya home care decor tuh ke ibu-ibu ya, itu melalui Facebook Mama. Tapi kalau produk yang tas, fashion itu kebanyakan di Instagram. Ya. Instagram karena yang pakai Instagram kan itu yang lebih ke milenialnya yang lebih muda gitu, Gen Z juga. Nah kemudian kami juga sering ikut event atau bazar-bazar yang diadain dari dinas-dinas Diskop, Dinas Kota Medan, dari provinsi juga. Oke, dari pameran juga pasti banyak ini ya, customer ataupun yang beli ya. Terus udah sampai kemana aja nih produk-produk yang Ibu pasarkan? Kalau untuk Asia Tenggara sudah. Oh, sampai ke luar negeri berarti? Iya, sudah. Wah, luar biasa. Karena memang untuk sampai saat ini malah yang luar itu lebih menghargai kita. Oh, maksudnya lebih banyak pemesanannya Bu dari Karena luar negeri? Kayaknya kita di Kota Medan nggak semua orang mencerna itu apa sulaman. Mencerna sih saya bilang mencerna.
Karena kalau melihat semua orang bisa melihat, tapi mencerna lukisan sulam itu, cuma nyulam gini aja harganya kok mahal. Padahal sebenarnya apa ya, pengerjaan yang mahal ya Bu Bisa ya? dan jadi itu beda. Bisa buat boleh, tapi untuk menjadikan sebuah produk belum tentu. Jadi sementara berpikir kita, cuma nyulam, tapi untuk menjadikan sebuah produk belum tentu. Gitu. Yes. Tapi di sini lumayan juga untuk pasarnya ada. Kalau di Sumatera sendiri Bu, di Sumatera Utara udah sampai ke daerah mana aja Bu? Sumatera Utara. Waktu masa pandemi, saya hampir seluruh Indonesia ngirim barang. Oh ya. Malah, Oh biasanya kan kalau di pandemi kan malah makin apa ya? kebetulan kita buat saat itu Surut. buat masker. Masker dengan sulam pita di saat kita masih boleh memakai masker kain. Oh ya, di tahun pertama tuh ya, Iya, kita kan boleh pakai masker dianjurkan kain. memakai masker kain. Iya, iya. Bukan masker medis, karena satu masker medis kan lagi melambung tinggi gitu. Yes, yes. Kita sampai ke Jayapura juga nih. Oh berarti seluruh nasional nih saya. Iya. Berarti waktu itu masker medis memang mahal banget ya Bu ya. Sebetulnya masker ini juga mahal, cuman karena bisa dicuci. Iya. Jadi kesannya lebih murah. Iya. Saya jual yang satu itu 35.000 satu yang paling murah, sampai ada yang ratusan. Ada yang mau pakai mute-mute gitu. Sampai keluar malah yang kita nggak bisa penuhi itu Amerika punya. Oh sempat ada order dari Iya, Amerika. cuman kita nggak Iya, bisa karena iya. memang saat itu pengiriman kita stuck kan. Iya. Satu-satunya pengiriman yang itu jalan saat itu cuman Pos Indonesia yang keluar. Dan saat itu Pos Indonesia juga kita harus buka masker apa yang dikirim. Karena kan nggak gampang saat itu kita pengiriman medis untuk hal-hal yang berbau, itu untuk berbau medis. Ya. Iya, iya. Oke, berarti kemarin sampai 1.000 pemesanan itu dalam jangka waktu sebulan atau gimana Bu? Seminggu atau per hari? Itu kita sudah sempat mundur karena sudah nggak sanggup lagi. Oh, Setiap hari pesan, setiap hari ada yang pesan. Setiap hari ada yang sedikit, pesan? pesan itu 100. wah keren Gitu. keren. Kita Luar kasih biasa. jarak, boleh nggak 2 minggu baru selesai kalau ini. Ada yang bilang udah Bu, sulamnya sedikit aja. Iya. Jadi kalau ke Eropa saya sudah memang saat itu sudah kita nggak bisa ngirim memakai pengangkutan, pakai ininya. Kemudian saat itu memang sudah terlalu banyak pesanan, akhirnya saya angkat tangan. Iya. Ampun gitu. Iya, jadi yang seadanya aja pada Iya, saat itu ya Bu ya. Untuk kadang ke Manokwari aja ongkos kirim saat itu tinggi sekali, apalagi ke luar negeri. Berarti kendalanya di pengiriman Pengiriman sebenarnya Bu. sebenarnya saat itu. Selain itu kendalanya apa lagi Bu? Karena ini kan udah 11 tahun ya kalau kita bilang ini lama ya Bu ya, tapi Bu tetap bertahan dan juga konsisten. Gimana sih Bu? Kesulitannya apa aja gitu? Memang biaya pengiriman lebih mahal. Iya, iya. Kalau proses pengerjaan atau apa nggak ada? Memang kita kasih waktu, karena buat sulap kan nggak simsalabim. Kalau cuman pasang renda siap selesai. Ya kan kita mau desain warna lagi, penyesuaian warna, kemudian baru dijadikan dia dijahit, karena kan tetap harus ada lapis, ada pengiringnya. Jadi setiap pesanan itu kita tetap kasih waktu. Anda mau waktunya sekian. Oke. Karena semuanya pure handmade. Iya. Karena semuanya pure handmade ya, Iya. limited edition pastinya ya. Oke. Dan pemirsa. tidak pernah sama. Nggak pernah sama ya Bu Kami ya? nggak pernah punya kecuali custom ya. Custom pun tidak akan pernah sama. Iya. Karena walaupun tangan saya yang kerja atau tangan Jasmine yang buat seperti itu, tarikan tangan kan itu kan tetap Yes. berbeda. Jadi untuk 100% sama itu tidak akan pernah bisa. Oke, baik. Oke, baik pemirsa, nanti yang mau telepon silakan, kita masih buka line interaktif di 0811 6100 386. Kita mau break dulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif.
Oke pemirsa, gimana nih untuk ada yang baru aja nonton, iya boleh ya untuk lihat dan bercerita ya bersama dengan Ibu Eti dan juga Mbak Jasmine. Di sini kita masih bahas tentang kerajinan sulam pita. Nah boleh telepon di 0811 6100 386. Yang dari tadi masih stay, terima kasih ya. Nah kita masih membahas tentang sulam pita dan makin menarik nih Ibu. Jadi banyak tahu nih kita semua dan ternyata peminatnya juga banyak dari luar negeri ya Bu. Nah untuk di Sumatera Utara sendiri kan Ibu bilang kurang banyak nih peminatnya. Apa karena mereka belum mengenal atau belum tahu atau karena apa Bu biasanya? Yang mengenal sulam itu sebetulnya yang sudah seumuran saya mungkin. Kalau generasi yang muda ini kan sudah generasi simple, semua siap pakai. Semua dengan brand. Putri saya juga dulu untuk makan brand sih, pengen yang ini, pengen ini. Nah sesudah kita bilang, brand itu kita memperkaya mereka juga sih sebenarnya. Kita cuma beli brand mereka. Memang kualitas pasti bagus. Dia pernah beli di luar, dia sampai sekarang brand itu memang masih bagus gitu. Tapi kenapa enggak kita buat sendiri dengan brand kita buat kualitasnya sebagus mungkin. Lalu kita perkenalkan. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk sulam memang masih yang berumur ke atas yang menyukai. Yes, mungkin banyak yang kurang tahu ya, mungkin atau mungkin masih belum famous ya di kalangan generasi milenial. Tapi teman-teman Jasmine ada juga nggak sih yang pakai produk kerajinan sulam pita ini? Untuk sulam pita banyak yang sudah makin mulailah juga kayak tertarik, ih cantik kali. Tapi mungkin yang lebih simple gitu, kayak warna-warnanya itu yang lebih cerah atau lebih pastel, kebanyakan yang suka gitu. Kemarin juga pas pameran di Surabaya, sempat dibawa juga produk ke Surabaya, itu peminatnya juga banyak dari mahasiswa-mahasiswa juga beli produk sulam pita sebenarnya. Oke, berarti sejauh ini responnya gimana? Responnya bagus. Bagus ya. Tapi sambil memperkenalkan sih sebenarnya. Kalau enggak mereka tidak akan, ya seperti tadi ada yang bertanya, apa tasnya jadi baru disulap? Enggak, kita pure dari awal potong kain, Nah itu desain, dia. Tadi kita juga sempat ngobrol waktu iklan ya pemirsa ya. Ini Ibu buatnya hanya menghias saja gitu ya, atau memang buatnya dari awal nih untuk produk tas? Pure, kita buat desain sendiri. Jasmine yang buat desain berapa ukurannya, pinggirannya berapa, mau pakai ulas yang bagaimana, yang jenis ulas yang bagaimana, kemudian raginya yang bagaimana, lapis dalamnya mau bagaimana, baru buat. Jadi waktu di Surabaya itu yang tertarik itu memang orang dari luar-luar, luar-luar kampus USU lah sebenarnya. Tapi kemarin waktu di USU responnya paten. Udah mulai. Wah. 2 minggu lalu buat pameran di USU. Waktu Menteri Menteri Ekonomi. Kemenparekraf ya Bu ya. Datang. Pak Sandiaga. Enggak. Ini siapa? Menteri Ekonomi. Menteri Koperasi. Menteri Menteri Koperasi. Oke. Yang datang. Responnya baik ya dan makin banyak yang tahu jadinya pada saat itu ya. Malah masih ada yang pesan untuk, ada yang memang dikirim ke Jakarta untuk kementerian juga, ada yang dosen-dosen akhirnya sudah mulai, malah ada tuh yang mahasiswa ya minta buat tas HP lah Jasmine, tapi sulamannya yang kecil mungkin, gitu. Ya. Mungkin nggak seperti yang lebar-lebar gini. Kan mungkin penyukanya mungkin jam saya 40-50 ke atas ya kan. Berarti sebenarnya untuk desain sendiri tergantung selera dan juga permintaan ya Ibu ya. Karena punya seleranya masing-masing tapi semua bisa terpenuhi berkat kerjasama antara ibu dan anak nih, luar biasa ya. Sempat pertengkaran, sempat damai-damaian. Iya. Oke, ke depan apa lagi nih Bu keinginan yang pengen Ibu jalankan? Kalau saya sih masih home care decor ya, karena memang saya ke ibu rumah tangga, memang pasarnya ya Bu ya, saya permintaan. memang ke ibu rumah tangga, jadi tetap taplak meja makan, tetap sarung bantal kursi, tetap kita buat tudung saji juga sebenarnya, tapi kita nggak bawa, jadi tetap itu. Tapi kalau selebih dari itu mungkin untuk produk fashion itu diserahkan sama yang muda.
Yes, sama yang tadi ya Malungun Rindu itu, tadi itu. lagi proses ya Bu Lagi ya? proses itu kita Yes, kalau lagi proses apa ya, peluncuran ya Bu ya? karena kita kalau itu kan kita sudah daftarkan ke HQ, Iya, kan. Jadi untuk proses ekspor mungkin melalui dinas, karena sudah HQ, ke bea cukai mungkin sudah lebih Gampang mudah ya Bu ya? iya gitu. Siap. Kalau Jasmine ini kira-kira apa nih apa ya keinginan ataupun yang mau dilakukan ke depannya? Kalau kedepannya mungkin karena kan kesulitannya di sini sebenarnya nemu orang yang bisa nyulam pita. Nah, karena masih sekarang ratusan pesanan itu masih nyulamnya berdua gitu. Jadi kedepannya mungkin pengen kayak kita bikin pelatihan untuk selam pita, mungkin kerjasama dengan dinas atau kayak tadi organisasinya Bapak yang nelpon ya kan. Itu kita bisa kerjasama. Kalau misalnya lagi ada banyak pesanan, bisa nih bagi-bagi gitu. Iya, benar. Bisa bantu juga. Kemarin juga sempat ada reviewer pas ikut program P2MW itu ngasih tahu bahwasanya bisa diajarin kayak kawan-kawan Jasmine di kampus itu untuk sulam pita, karena kan banyak yang pengen uang jajan juga kan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kedepannya pengen gitu memperkerjakan orang-orang yang mau untuk sulam pita, belajar juga gitu. Jadinya bisa makin berkembang lagi sih bisnisnya. Yes, pastinya ya. Pastinya ini bisnis yang menjanjikan ya Bu ya? Mudah-mudahan karena memang kan unik gitu. Unik ya? Karena unik ini nggak semua juga milenial mau hal yang seperti ini. Yes. Baik, Bu nggak terasa dari penghujung acara Ibu boleh kasih pesan dan juga harapan terkait kerajinan sulam pita ataupun para perajin di luar sana. Iya, ayo bagi teman-teman perajin, kita jangan merasa rendah dengan produk dari luar atau produk pabrik. Memang susah untuk bertahan, tapi kita makin mengembangkan diri kita supaya kita tetap bertahan dan bisa makin berkembang. Insya Allah kita mengajarkan anak-anak generasi ini mengenalkan bahwa yang tradisional itu bukan buruk, tapi yang tradisional itu akan bisa mengembang sesuai zaman, akan back to nature. Wah, terima kasih Bu Eti, terima kasih banyak. Jasmine boleh kasih pesan sedikit atau harapan? Harapannya Kedepan? mungkin kedepannya makin banyak teman-teman sama yang Mama bilang tadi, mungkin kata-katanya aja agak beda. Iya. Karena sebenarnya fast fashion itu halnya yang itu aja gitu. Kita dengan produk-produk yang bisa dibilang handmade itu bakal lebih unik lagi, lebih fashionable untuk kedepannya. Betul sekali. Terima kasih Jasmine, Melanie, Halim dan juga Ibu Eti Syafri Nalubis. Terima kasih sudah hadir di studio, sudah sharing bersama kita tentang bisnisnya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa untuk bisa lebih menghasilkan ke depannya. Dan mudah-mudahan juga makin banyak orang yang tahu tentang kerajinan sulam pita dan juga terus mencintai produk lokal ya pemirsa ya. Itu yang paling Dari TVRI ini juga mungkin bisa makin kenalan banyak dengan kerajinan sulam pita di sini. Baik, terima kasih semuanya sudah nonton Ekonomi Kreatif. Tetap terus saksikan Ekraf setiap hari Selasa jam 5 sore karena tentunya masih banyak narasumber yang sangat luar biasa untuk Anda semua. Saya Gina Febriona pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.